Terungkap, ternyata Ri Sol-ju bukan istri pertama Kim Jong-un. Sang istri pertama ternyata telah mati dieksekusi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin negara komunis Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini dikabarkan marah besar. Kemarahannya ini didasari setelah sang istri digambar dengan tidak pantas oleh pembelot di wilayah Korea Selatan. Ternyata kemarahan petinggi Korea Utara saat nekat meledakkan kantor penghubung kedua negara Korea itu bukan lantaran selebaran propaganda. Fakta yang sebenarnya diungkap oleh Duta Besar Rusia untuk Korea Utara belum lama ini. Duta Besar Rusia Alexander Matsegora mengungkap fakta tersebut saat wawancara dengan TASS yang menyebut ada faktor lain yang membuat Kim marah besar. Ternyata dalam selebaran propaganda di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut ada gambar yang membuat Kim Jong-un ngamuk. Melansir dari Daily Mail, pada Rabu 1 Juli 2020, Matsegora menuturkan terdapat gambar mengenai istri pimpinan negara diktator tersebut yang dianggap tak pantas. Sikap itu pun penilaian Kim dari banyak pihak berubah drastis. Kim yang awalnya dianggap orang yang keras pada siapapun ternyata adalah sosok yang menyayangi keluarganya. Namun demikian, begitu sayangnya Kim dengan Ri Sol-ju yang kini jadi pendampingnya, ada kisah tak biasa dari cerita asmara cucu pendiri Korea Utara tersebut. Diketahui bahwa Ri Sol-ju bukanlah istri pertama dari Kim Jong-un, bahkan sang mantan kini pun tinggal nama setelah dieksekusi mati oleh regu penembak beberapa tahun silam. Pada tahun 2013 silam, gosip panas menerpa Kim Jong-un mengenai perjalanan cintanya dengan Ri Sol-ju. Kim kala itu dikabarkan telah mengeksekusi mati mantan kekasihnya yang diterbitkan oleh surat kabar papan atas Korea Selatan Chosun Ilbo. Surat kabar tersebut mengutip dari seorang pembelot Korea Utara yang mengatakan bahwa Kim telah menikahi seorang perempuan bernama Seo Eun-hyang. Pernikahan itu disebut jauh sebelum Kim bersama Ri Sol-ju kala itu. Selain dengan Seo, Kim juga dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan seorang wanita bernama Hyun Song-wol. Keduanya disebut berprofesi sebagai artis penghibur istana atau personel Unhasu Orchestra. Namun keduanya dikatakan telah dieksekusi mati oleh sang mantan kekasih yang kini menjadi pemimpin Korea Utara. Seo pernah belajar di universitas di Korea Utara dan populer sebagai artis film-film propaganda negeri komunis itu. Sejumlah sumber menyebut Seo bersuara merdu dan mudah bergaul. Jong-un disebut-sebut kepincut dengan sosoknya yang terkesan kebarat-baratan. Seo bahkan diceritakan tak canggung menertawakan kesalahannya sendiri saat tampil di depan mendiang penguasa Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Namun begitu, Seo lebih lanjut dinilai tak semujur Ri. Jong-un lebih memilih Ri lantaran sosoknya terbilang mirip Kim Jong-suk, istri mendiang kakeknya Kim Il-sung. Selama ini, Kim Jong-un memang kerap disebut sering mengidentikan dirinya dengan sosok pendiri Korea Utara itu, dan bahkan diyakini mengubah tampilannya agar mirip sebagai salah satu bentuk propaganda menguatkan keberadaannya di kalangan elit Korea Utara. Salah seorang peneliti Korea Selatan lebih mempertegas dugaan tersebut. Menurutnya, hingga September 2011, 3 bulan menjelang kematian Jong-il, Ri Sol-ju masih bekerja dan tampil di atas panggung. Jika Ri Sol-ju memang sudah dipilih untuk mendampingi Kim Jong-un, tak mungkin dia masih tampil di atas panggung, ujar peneliti pemerintah Korea Selatan. Diberitakan sebelumnya, jika Kim Jong-un marah karena istrinya dihina lewat foto editan tak senonoh.
Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan dalam beberapa hari terakhir memanas. Terakhir, Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan di perbatasan Kaesong pada 16 Juni lalu. Tindakan Korea Utara tersebut cukup mengejutkan dan publik bertanya-tanya terkait alasannya. Terbaru seperti dilansir Straits Times, terungkap alasan Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara memerintahkan untuk meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan. Kim marah dan geram setelah istrinya Ri Sol-ju dihina oleh pembelot Korea Utara yang berdomisili di Korea Selatan. Sang ibu negara dihina dengan propaganda foto editan tak senonoh. Foto dengan editan pemeran film dewasa memicu kemarahan Kim Jong-un. Didorong oleh foto editan pasangan pemimpin Kim Jong-un yang kotor dan hina, kata utusan Rusia di Korea Utara seperti dilansir dari Straits Times pada Jumat 3 Juli 2020. Dalam beberapa pekan terakhir, Pyongyang telah mengeluarkan serangkaian kecaman pedas atas selebaran anti Korea Utara yang dikirim para pembelot yang berbasis di Korea Selatan. Sudah beberapa pekan terakhir, pertikaian antara kedua negara ini memang kembali memanas. Pyongyang meningkatkan tekanan meledakkan kantor penghubung di perbatasan dan mengancam langkah-langkah militer. Foto tak senonoh itu merusak citra istri Kim Jong-un yang memicu kemarahan besar di Pyongyang. Demikian Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Marsegora menyampaikan, Rusia adalah sekutu utama Korea Utara yang terisolasi dan Marsegora adalah salah satu duta besar terlama di Pyongyang. Selebaran itu berisi propaganda kotor dan menghina yang ditujukan khusus untuk pasangan Kim Jong-un, katanya kepada kantor berita Rusia TASS. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan menjadi dingin setelah gagalnya kesepakatan dalam KTT antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal tahun lalu soal senjata nuklir. Baru-baru ini Korea Utara meledakkan kantor penghubung di perbatasan, sedangkan Korea Selatan menganggap semua yang terjadi selama beberapa pekan terakhir merupakan tanggung jawab Korea Utara. Di sisi lain, terkuak alasan Korea Utara bom kantor penghubungan hingga sebut Korea Selatan kampungan. Kantor yang dibuka pada tahun diplomasi yang kuat yakni 2018 awalnya memiliki tujuan untuk membantu kedua pihak saling berkomunikasi seperti dikutip laman BBC. Namun pada awal Juni 2020 Korea Utara menyatakan kemarahannya terhadap propaganda lintas batas dan kemudian memutus semua komunikasi dengan Korea Selatan. Pyongyang kemudian meningkatkan ketegangan lebih lanjut dengan mengancam akan memindahkan pasukan kembali ke daerah-daerah zona perbatasan yang ditinggalkannya setelah kesepakatan 2018. Ledakan kantor penghubung tersebut adalah langkah paling simbolis yang sejauh ini dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Alasan Korea Utara, kemarahan Pyongyang atas propaganda lintas batas adalah penjelasan resmi dari insiden ini, namun propaganda itu bukanlah hal yang baru. Kelompok-kelompok aktivis di selatan secara rutin mengirim balon melintasi perbatasan membawa barang-barang seperti selebaran yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Pyongyang. Para analis berpikir Korea Utara mungkin mencoba untuk secara sengaja meningkatkan situasi demi mendapatkan lebih banyak pengaruh jika pembicaraan diplomatik dilanjutkan. Ini akan menjadi pesan yang ditujukan untuk Seoul dan Washington DC, menurut Jong-ning Kim, koresponden Seoul di NK News. Penghancuran kantor penghubung sebagian besar tidak relevan dengan hubungan Amerika Serikat-Korea Utara, katanya. Tetapi itu masih bisa berfungsi sebagai pesan bahwa Korea Utara bersedia menarik diri dan isyarat niat baik yang dipublikasikan secara luas yang telah mereka buat di masa lalu. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, di sisi lain sebuah artikel media pemerintah menuduh Korea Selatan melanggar perjanjian 2018 dan berperilaku seperti kampungan. Sementara saudara perempuan Kim Jong-un menuduh Presiden Korea Selatan sebagai pelayan Amerika Serikat. Sementara Korea Selatan mengatakan pihaknya akan tetap terbuka untuk melakukan perundingan. Korea Selatan mengecam tindakan Korea Utara sebagai keputusan yang tidak masuk akal dan makin merusak hubungan. Ketegangan pun meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, sebagian didorong oleh pembelot di selatan yang mengirimkan propaganda melewati perbatasan.